Berarti tahun 2026 akan memiliki banyak sekali perubahan, karena Merkurius itu planet yang paling cepat bergeraknya, dan kita harus siap menghadapi dengan apa? Merkurius juga komunikasi yang baik, kemampuan observasi yang baik, rational thinking atau penalaran yang objektif, yang sober, yang tidak subjektif. Sedangkan kalau kita bicara tentang planet-planet yang gerakannya terlambat, tahun 2026 akan ada beberapa fenomena. Uranus akan mutlak masuk ke Gemini. Dan secara kualitas memang sangat cocok dengan Gemini. Artinya kemungkinan besar akan cepat sekali terjadi perubahan. Kaget ketika kita lihat bahwa orang-orang yang depresif, yang mungkin punya kecenderungan anxiety, kekhawatiran yang berlebihan, akan semakin parah. Kalau aku selalu bilang 2026 akan menjadi mental breakdown untuk banyak sekali orang. Okay. Jadi kesehatan mental kita mungkin harus dijaga maksimal. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sahabat dimanapun berada, bersyukur sekali malam hari ini kita ada momentum bisa jumpa lagi dengan Mbak Agnes Silvozo. Selamat malam Mas Hendra, semesta memberkati. Rahayu Sagung. Rahayu Mbak Agi. Yang kabari Mas Hendra? Apik Mbak. Puji syukur. Gimana dirimu? Aman api, ya? Api wae. Oke. Mbak Agi ini sudah lama ternyata menjadi konselor praktisi astrologi, yep. Ya. Nah, sehingga karena ini akhir tahun, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2026. Mungkin pertanyaan umum bagi saya, bagi sahabat semuanya gitu, dari kacamata astronomi dan astrologi, ada nggak sih penanda kosmik yang mungkin bisa dibaca bahwa ini akan menjadi akhir sebuah era dan awal tahun baru di 2026 itu yang gimana gitu, sehingga kita bisa siap-siap gitu Mbak. Prepare ya, antisipasi. Oke, kita meluruskan dulu persoalan karena biasanya kita 2026 itu tahun baru mulai dengan tanggal 1 Januari. Sedangkan kalau kita lihat dari konteks astronomi maupun astrologi, sebenarnya tidak ada yang terjadi di antara tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Jadi itu secara kalender atau sistem kalender, yes, tahun baru, tapi secara astrologi tahun barunya akan dimulai di tanggal 21 Maret 2026. Berarti tahun 2025 masih berlangsung selama 3 bulan kurang lebih, dihitung dari sekarang, karena selalu titik balik matahari musim semi, yaitu vernal equinox, yang akan menjadi awal dari sebuah tahun. Jadi 2026 akan dimulai secara astrologi di tanggal 21 Maret. Ini yang pertama saya harus menyampaikan. Yang kedua, kemarin saya di awal 2025, di akhir 2024 sudah mengatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun peralihan. Akhir dari sebuah siklus, ibarat kita berada di jembatan mau menyeberangi, tapi kita belum lihat kita akan datang kemana. Karena hal-hal masih berada di dalam rahim waktu yang tak terlihat. 2025 ini secara numerologi 9 itu selalu akhir dari sebuah siklus. Sedangkan 2026, 2026, 10, 1 tambah 0, 1. Siklus baru. Kalau kita bicarakan secara kualitas planet, tahun 2025 itu tahun Venus, jadi energi keindahan, harmoni, perdamaian, energi money itu ada di pusat. Kalau tahun depan, 2026, Merkurius. Nah, Merkurius ini hubungannya dengan kecerdasan, rasionalitas, objektivitas, komunikasi, adaptabilitas, fleksibilitas. Berarti tahun 2026 akan memiliki banyak sekali perubahan, karena Merkurius itu planet yang paling cepat
bergeraknya. Dan kita harus siap menghadapi dengan apa? Merkurius juga, komunikasi yang baik, kemampuan observasi yang baik, rational thinking atau penalaran yang objektif, yang sober, yang tidak subjektif. Sedangkan kalau kita bicara tentang planet-planet yang gerakannya terlambat, tahun 2026 akan ada beberapa fenomena. Uranus akan mutlak masuk ke Gemini. Dan secara kualitas memang sangat cocok dengan Gemini. Artinya kemungkinan besar akan cepat sekali terjadi perubahan. Kita di akhir-akhir ini sejak COVID sudah merasakan ya Mas Hendra. Kualitas waktu seolah-olah spinningnya sangat cepat. Nah ini akan lebih cepat lagi seketika Uranus akan masuk ke Gemini. Mungkin aja akan ada terobosan di ranah digital teknologi, IT, AI yang akan membuat semua menjadi semakin cepat, semakin intensif. Dan ini sebenarnya butuh persiapan apa dari kita? Yang pertama, bagaimana kita memelihara ketenangan. Tidak mudah terkoyak oleh hal-hal yang datang dengan semakin cepat, semakin intensif dari luar. Yang kedua, kita harus juga siap bahwa seketika satu era selesai dan era baru datang, itu pasti berat. Karena pola-pola lama sudah mulai musnah, sedangkan pola baru belum bisa terlihat. Dan ini juga akan dikuatkan oleh konjungsinya Saturnus dan Neptunus di awal Aries. Akan ada semacam suasana yang tidak pasti, ngambang, penuh dengan ketidakjelasan. Akan membuat kita mudah kebingungan, akan membuat kita mudah anxiety, mudah melihat bahwa tidak ada sesuatu pijakan yang pasti di sekitar kita. Tentunya ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dan kemampuan bernalar kita. Kembali lagi, gimana kita tetap sober, tetap objektif, tetap rasional. Izin aku pause sampai di sini dulu Mbak ya. Banyak yang menyebutkan bahwa 2026 itu katanya akan menjadi fase di mana mulai runtuhnya figur-figur otoritas gitu di luar gitu, termasuk berakhirnya era guru, terus kemudian menjadi pergeseran ke otoritas batin, termasuk kelakuan-kelakuan pejabat yang mulai terbongkar semuanya gitu. Apakah kemudian itu relate dengan bacaan dari Mbak Agi? Sangat relate. Kenapa? Sejak masuknya Pluto ke Aquarius, mulai dari 2023-2024 masuk mutlak, kita memang harus mengalami sesuatu transformasi terkait otoritas yang kita taruh di luar. Kita kan memang cenderung suka membuat diri kerdil kecil, anak kecil, dan kita berharap, oh ada otoritas yang lebih tinggi, Bapak Presiden, Bapak Camat, Bapak Bos, suami saya, guru saya yang akan menyelamatkan kita. Sedangkan pesan dari era Aquarius yang akan digarisbawahi lagi oleh masuknya Pluto ke Aquarius, justru pelajarannya adalah jadilah otoritas bagi diri sendiri. Jangan mudah menyerahkan otoritasmu dan mencari otoritas di luar diri. Karena ini pada akhirnya membuat kemasyarakatan kita menjadi memang kerdil. Kita selalu menunggu satrio piningit, tidak mau menyelamatkan diri, kita menunggu penyelamat dari luar. Nah ini adalah sebuah ilusi yang palsu dan harus terbongkar dengan mundurnya titik simpul utara dari poros Virgo Pisces ya ke poros Leo Aquarius. Ini juga lagi tema bahwa kita harus mengalami bahwa masing-masing orang punya otoritas yang dia harus bangun dan jaga sendiri. Jadi kita akan mungkin lebih sensitif terkait boundaries kita, bagaimana kita tidak membiarkan orang-orang mencampur adukin urusan kita. Kuasa kembali ke diri kita, dalam arti kita tidak menyerahkan semudah itu kuasa kepada orang-orang. Karena penyelewangan kuasa itu terjadi seketika kita terlalu mudah menyerahkan kuasa kepada orang yang mungkin sebenarnya kapasitasnya tidak sesuai. Pemimpin yang misalnya tidak kualitas, guru yang tidak berkualitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ya, itu memang pasti akan menjadi satu fenomena terjadi bahwa kita akan kecewa dengan otoritas-otoritas di luar diri. Hingga kita mungkin akan merasa, ya lebih baik aku yang menjadi otoritas untuk diri sendiri daripada saya menyerahkan kuasa tersebut kepada orang yang tidak cakup. Jadi 2026 itu kalau dalam perspektif astrologi yang dibaca oleh Mbak Agi, ini bukan hanya sekadar krisis, tapi akan terjadi semacam kayak
kebingungan massal gitu nggak sih, atau ketidakpastian? Karena setiap pembongkaran ilusi pasti akan jadi semacam ya, oh berarti ini tidak benar. Jadi apa yang benar? Ada semacam titik di mana kan menghadapi bahwa yang selama saya yakini itu tidak bisa diyakini lagi. Itu tentunya akan membingungkan, mengecewakan. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang karena mungkin putaran zaman akan semakin intensif, akan secara mental semakin rentan. Jadi jangan kaget seketika kita lihat bahwa orang-orang yang depresif, yang mungkin punya kecenderungan anxiety, kekhawatiran yang berlebihan, akan semakin Parah. Kalau aku selalu bilang 2026 akan menjadi mental breakdown untuk banyak sekali orang. Oke. Jadi kesehatan mental kita mungkin harus dijaga maksimal. Kalau misalnya kita omong apa persiapan terbaik yang kita bisa lakukan, ya ayo. Bagaimana kamu menciptakan habit-habit, menciptakan mungkin Habit apa? ya kebiasaan untuk memelihara kesehatan mental supaya tetap waras. Caranya? Oh banyak hal ya. Mungkin dari pola kehidupan ya. Kita harus mencari keseimbangan di antara kerja, mengejar duit dan menjaga harmoni dengan diri. Karena menemukan keseimbangan. iya, uang itu tidak akan bisa menjamin keseimbangan kita. Iya. Mbak, aku tertarik tadi ketika kemudian era guru itu akan berakhir gitu ya. Terus apa yang seharusnya tumbuh sebagai gantinya supaya orang itu tidak kehilangan arah gitu? Semakin mengetahui diri dan mengenali diri. Dan ini hubungannya dengan astrologi ya, karena astrologi selalu saya definisikan sebagai modalitas untuk mengetahui diri, mengenali diri maupun dunia. Orang semakin mengetahui diri, mengenali diri, semakin susah dimanipulasi maupun dibingungkan. Spesifikasinya, lebih spesifiknya seperti apa sih? Misal nih, kan karena dirimu kan praktisi gitu. Ya. Dirimu kan membaca astrologinya banyak orang gitu. Nggak tahu itu tuh teknisnya gimana sih Mbak? Misal aku mau dibaca gitu. Aku harus store apa gitu, nama, Tempat tanggal lahir, sampai jamnya. sama jam lahir. Tapi jujur Mas Hendra, saya sebagai praktisi astrologi, saya suka consulting. Tapi saya lebih suka mengajarkan astrologi. Kenapa? Perbedaannya adalah saya memberi ikan atau mengajarkan mancing. Oh gitu. Iya. Jadi ya saya sebagai konsultan bisa Semacam kayak TOT gitu ya? Iya, semacam kelas, kursus gitu. Jadi saya mengajarkan astrologi. Meskipun saya tahu bahwa tidak setiap murid saya akan menjadi astrolog sungguhan, tapi mereka paling tidak mendapatkan sebuah modalitas yang mereka dengan mudah dan simple bisa mengaplikasi di lingkungan mereka. Misalnya, aku jadi lebih memahami kenapa suami, anak, orang tua saya seperti ini. Oh gitu. Iya. Jadi dirimu tuh kelasnya tuh bukan konsultasi pribadi Bukan gitu. mengajarkan astrologi. Untuk mulai dari basic untuk awam. Oke. Berapa lama? Setiap semester berlangsung selama 22 pertemuan. 22 pertemuan? Ya, jadi misalnya mulai di Januari sampai Juni. Itu semester pertama itu basic. Nah, bagi yang akhirnya merasa, oh aku pingin mengembangkan ilmu ini dan lanjutkan studi, nanti ada tahapnya dan silabusnya sampai 8 semester. Wih, keren. Ya, jadi ini anggaplah seperti kuliah. Banyak sekali teman di Indonesia punya harapan bahwa astrologi itu bisa dipelajari di dalam workshop dan setelah itu bisa menjadi seorang astrolog. Itu ilusi. Karena ini adalah tradisi dan ajaran yang memiliki banyak sekali subcabang, banyak sekali konsep dan tool, dan sudah berusia ribuan tahun. Jadi sebagaimana dulu saya di Hongaria belajar 40 sekian tahun dari guru dan setelah itu saya menyampurnakan ilmu saya melalui praktek. Di sini pun ya itu memang proses panjang. Namun sejauh ini saya sudah punya murid yang semester 5. Ya, jadi sudah mungkin lebih dari 3 tahun mempelajari. Tapi kalau boleh tahu mereka apa aja? semakin kayak merasa, oh yo ini bisa bantu kehidupan saya. Iya. Secara spesifik apa aja sih Mbak yang bisa dibaca gitu? Artinya ketika kemudian kita paham astrologi gitu ya, apa aja gitu? Ya, kalau kita yang bisa bicarakan di teman-teman dalam dapat? konteks kepribadian, kita akan jadi memahami lapisan-lapisan kompleksitas kepribadian kita. Kenapa aku seperti ini? Mengapa aku punya mungkin cara attitude atau kinerja inner yang seperti ini? Kita akhirnya memahami.
oh ini korelasinya dengan kondisi celestial. Termasuk misi jiwa, Termasuk misi jiwa, pekerjaan, keuangan, siapa jodohku, aku punya sebenarnya life purpose atau life goal yang seperti apa. Nah, tadi metaforanya adalah daripada memberi makan ikan, saya lebih suka mengajarkan mancing. Jadi saya memang seorang konsultan astrologi yang bisa di reach out oleh siapapun untuk konsultasi, tapi saya juga guru astrologi. Oke. Ya, jadi seketika saya bicarakan kelas itu adalah saya mengajarkan astrologi. Mulai dari tingkat 0, jadi untuk kaum awan pun bisa. Jadi 22 pertemuan, Mbak? Yes. 22 pertemuan, Setiap minggu sekali. Biayanya hanya? Biayanya 1,8 juta. Ya. Teman-teman, wah ini nih menarik nih. Tak pikir tuh konsultan pribadi gitu. Bukan. Mbak tolong bacakan. Oh ternyata Mbak Agi itu justru ngajari orang-orang kalau pengen jadi konsultan astrologi gitu ya. Bila dia giat dan menyelesaikan sampai semester-semester atas. Jadi kita harus terang-terangan bahwa basic course yang semester pertama tidak akan membuat siapapun menjadi astrolog. Karena hanya baru akan memahami elemen-elemen di dalam astrologi seperti zodiak, seperti kualitas dasar, anasi. Ini namanya aja basic ya? Basic. Berapa? Namun itu pun sudah bisa diaplikasikan di, oh ya ternyata aku seperti ini karena misalnya anasir yang paling banyak adalah api. Jadi makanya aku punya sifat seperti ini. Jadi itu sudah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan diri maupun keluarga maupun teman-teman. Jadi mungkin akan meningkatkan, sangat mungkin akan meningkatkan pengetahuan diri maupun orang-orang sekitar kita. Itu butuh berapa jam sekali Zoom? Sekali Zoom biasanya 90 menit. 90 menit ya? Plus Q&A. Jadi biasanya saya memberi kesempatan untuk teman-teman untuk tanya. Tidak hanya terkait pelajaran, tapi terkait topik astrologi apapun. Jadi biasanya kemana-mana. Oke. Ya itu tuh informasi menarik ya buat teman-teman nanti. Mudah-mudahan Iya, bermanfaat. silakan kalau teman-teman pengen belajar jadi astrolog gitu ya. Jadi konsultan astrolog, silakan bisa lewat Mbak Agi, nanti kontak aja. Atau Instagram saya yang admin, ya. kapela.astrology. Iya, Bisa ditemukan di Instagram. Siap.